Menjawab rasa penasaran terkait pertanyaan seorang teman yang katanya, kalau kita menggunakan equalizer yang ada output subwoofernya, pasti di titik cross point akan terjadi cancel. Benarkah begitu? Meskipun tugas masih numpuk, namun di libur kerja kali ini gua sempatkan waktu untuk mencobanya. Sekalian nyalain peralatan yang udah sebulan lebih nggak nyentuh tegangan. Jadi untuk di rumah, peralatan yang gua gunakan cuma seperti ini. Ya standar pemula pada umumnya. Tapi peralatan ini tentu nggak gua gunain semua. Yang gua gunain di rumah hanya equalizer dan power amplifier ini aja. Sementara untuk DLMS, ini lebih ke kebutuhan outdoor atau event yang sedikit lebih besar. Kalau untuk mendengarkan musik di rumah, ini tentu terlalu berlebihan. Jadi nanti gua akan menggunakan mic ukur agar semua terlihat lebih jelas. Yang beda, di sini gua nggak bakal ngukur respon speakernya secara spesifik. Tapi gua lebih ke arah respon sejauh apa sih perbedaan suara jika kabel XLR yang digunakan itu menggunakan mode normal dan bagaimana responnya jika pasenya itu dibalik. Jadi di sini gua tempatkan mic ukur dengan mengambil referensi tinggi sekitar telinga gua saat berdiri dan jarak mic ke sumber suara adalah 3 meteran atau anggap aja ini 3 meter. Oh ya, untuk speaker yang digunakan tentu aja speaker murah meriah andalan, yakni speaker Curve 8 inci yang video lengkapnya nanti bisa dicek di pojok kanan atas atau bisa juga dicek di kolom deskripsi. Jadi speaker yang digunakan hanya speaker kecil yang ada di pojok kanan ini. Dan speaker yang ada di tengah ini nggak digunakan, karena ini tentu terlalu berisik dan suaranya itu cukup menggetarkan. Lagian kabelnya juga nggak tersedia, dan udah hampir setahun juga nggak nyala. Jadi kelihatan ya kalau di sini nggak ada kabel speaker yang terpasang. Lagian kalau terpasang pun amplifier gua dijamin bakal modar. Jadi kabel yang digunakan di sini hanya kabel berukuran 4x2,5 mili sebanyak 2 buah. Satu ke box yang ini, coba kita lihat. Sepertinya ini terlalu susah untuk dijangkau. Coba kita cek di box yang satunya. Sebentar. Meskipun agak gelap, tapi bisa kelihatan lah ya. Jadi ada 2 input, 1 sub, dan 1 full range dalam satu kabel. Sejujurnya ini tentu nggak ideal untuk diukur, karena pantulan benda di ruangan ini cukup banyak, dan hasilnya pasti akan merubah bentuk fase pada RTA-nya. Atau gampangnya, saat diukur, fase pasti akan terlihat berantakan. Tapi karena tujuan video gua bukan di poin itu, ya biarkan aja. Semoga maksud video ini bisa dipahami. Oh ya, sebenarnya gua nggak begitu paham dengan ukur-mengukur seperti ini. Karena sebagai pemula, alat ukur gua cuma telinga. Tapi ya nggak apa-apa. Kali ini gua coba RTA, jadi kalau masih banyak kurangnya, nanti teman-teman yang udah ahli bisa bantu koreksi. Gua set dulu smart lab-nya. Meskipun agak lupa-lupa ingat, nggak apa-apa. Gua coba aja. Smart Live-nya udah ready, sekarang mari kita coba.
Jadi seperti inilah respon dari subnya. Ya meskipun hanya mengandalkan woofer murahan, untuk rumahan gua pikir ini udah sangat cukup. Karena target kita bukan ini, sekarang kita masukkan suara dari full rank-nya. Gua pikir cukup, coba kita simpan ini dengan nama kabel normal. Jadi penurunan di area 250 sampai 500 Hz ini memang gua sengaja. Karena di equalizer, frekuensi di sekitaran ini sengaja gua cut. Sekarang coba kita ganti dengan kabel yang udah dibalik pasanya. Jadi di sini gua udah nyiapin sebuah kabel XLR lain dengan fase yang udah dibalik. Jadi yang tersambung ke output sub dari equalizer ini normal, sementara jack yang akan masuk ke power amplifier, pin 2 dan pin 3-nya ini dibalik. Mari kita lihat perbedaannya. Kita simpan dengan nama kabel dibalik. Jadi ya seperti ini perbedaannya. Untuk teman-teman yang udah ahli, boleh bantu penerawangannya. Kalau terkait respon yang nggak flat, ya ini memang sengaja gua desain seperti itu. Buat gua, flat itu hanya referensi, dan bukan jaminan mutlak kalau hasilnya akan sesuai dengan telinga kita. Kalau gua sih suka karakter yang seperti ini. Kalau bentuk smile, gua juga kurang suka. Jadi di sini kita nggak perlu membahas bentuk respon frekuensinya, tapi fokus ke perbedaan kabel yang dipasang normal dan kabel yang dibalik pasanya aja. Lalu apa kesimpulannya? Apakah kabel dengan fase yang dibalik seperti ini hasilnya pasti akan selalu maksimal? Jawabannya ya belum tentu, karena hasil seperti ini nggak bakal bisa dipukul rata. Menurut gua, jika teman-teman nggak punya RTA, namun punya setup yang kurang lebih sama, daripada penasaran, mending coba sendiri aja dan dengarkan perbedaannya. RTA itu memang membantu, tapi telinga, rasa, dan selera kita gak bakal bisa terwakili oleh bentuk tampilan dari respon frekuensi aja. Oh ya, karena di awal gua selalu gagal memasukkan audio yang baik saat cek sound, kali ini gua coba kembali dan mudah-mudahan kali ini bisa berhasil. Gua akan coba tempatkan mic dan kameranya di sini. Untuk jaraknya masih di 3 meteran dan posisi mic masih setinggi telinga. Jadi gua berusaha menampilkan apa yang gua dengar dalam kondisi berdiri sejauh 3 meter di depan speaker. Untuk cek soundnya nanti tipis-tipis dan random aja. Takutnya nanti mic perekam nggak kuat. Kita zoom kamera dan coba cek soundnya.
Walaupun mungkin hasilnya nggak sama persis dengan apa yang gua dengar, tapi seenggaknya ini udah lebih baik dan gua pikir udah cukup layak untuk bisa mewakili. Meskipun tentu masih ada suara getaran ruang dan perabotan, serta suara-suara dari luar, tapi ya gue pikir ini sangat cukup. Dan karena project offline gue udah nunggu, video ini kita udahin dulu.